Selamat malam buat penonton yang ada di studio, yang duduk, yang emper, yang ada di sana. Ya. Ini bener loh, makin lama acara saya ini bener-bener makin kayak empat mata. Gak suka saya. Itu saking antusiasnya mereka untuk melihat kita. Jadi kan bangku-bangku kita tuh nggak cukup, Pak. Jadi mereka biar Loh, bisa... bawa bangku sendiri lain kali. Sekalian aja tikar be kayak orang piknik. Yang nggak Iya bisa benar-benar. Pak. Oke, Anda nih SMA? Loh kok panjang? Ada yang panjang itu apa? Apa sih? SMK? SMK. SMK? Oh, informatika? Yeay! CBI. Oh, CBI? CBI. Oh, oke. Ya SMA lah ya intinya. CBI, Pak. Iya, tapi tingkatan SMA. Oke, saya akan memberikan Anda tips-tips untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi, ya. Jadi kalau Anda lulus SMA, lulus SMK, kuliah nggak kuliah, tergantung terserah Anda, tapi Anda bisa dapat penghasilan yang tinggi, ya. Contoh merampok. Jangan dibawa ke hal negatif. Oh, itu negatif, nggak boleh. Tapi ini Jangan positif. merampok. Ini positif, yaitu... Bobol ATM. Nggak boleh. Contohnya begini, menjadi seorang penguji ranjang. Ranjang? Iya, ranjang. Caranya? Kamar, kasur. penguji. Nguji doang, tapi sendiri ya. Kalau bukan muhrim nggak boleh berdua. Nguji kasur mewah. Nah, jadi ini kerjaannya adalah dia tiduran, terus dia meriksa kamar hotel-hotel secara rahasia. Jadi nih ranjangnya enak apa enggak, itu ada pengujinya. Gitu. Saya nggak tahu sekolahnya gimana itu ya, latihan kasur enak, kasur enggak gitu. Jadi gajinya itu 14 juta per bulan. Ya, adanya di Cina. Yes. Nah itu dia, get paid to sleep at work. Ya, get a job as a bed tester. Jadi dibayar untuk tidur pada saat kerja, ya mendapatkan kerja sebagai penguji ranjang. Nah, penguji ranjang. Itu dia, lihat ya, itu di Cina ya. Di Cina ya? Iya, di Cina, Di Pak. Cina 14 juta. Di sini kira-kira gopek lah sebulan ya, dapat ya. Jauh ya, Pak? Jauh, Cina jauh. Itu yang pertama. Jadi silakan ya, mungkin Anda bisa belajar atau bisa mendaftarkan diri untuk penguji ranjang. Ya, penguji ranjang. Yang kedua, sebagai Tukang tidur profesional. Bener loh, ada loh. penguji obat tidur. Ya, bukan. Bukan. Jadi dia ini mencoba tempat tidur yang bermerek. Nah, Jadi nyoba tempat tidur bermerek, terus nyoba enak apa enggak, lebih bagus mana, nge-review ranjang. Ini hujan ya? hujan, Pak. Boleh minta berhenti nggak? Nggak bisa. Jangan lawan takdir, Pak. Oh, iya. Ini udah cuaca, Pak. Oke. Jadi tukang tidur profesional dibayarnya 16 juta per bulan. Wow. Tuh lihat. Tidur doang. Jadi tukang tidur profesional Anda digaji 16 juta per bulan. Jadi Anda mereview ranjang. Ya, kalau Anda bisa tertidur pulas, nah itu berarti ranjangnya enak ya. 16 juta per bulan. Ini lowongannya masih kebuka kalau Anda mau ya. Di Cina. Di Cina juga ya, Pak? Nah, oke. Yang ketiga, Putri duyung profesional. Putri duyung profesional. Bukan sinetron Putri Duyung ya. Nah itu dia. Jadi ini nih begini. Ini menarik nih, saya pernah lihat soalnya. Jadi si Putri Duyung ini tujuannya adalah untuk menghibur anak-anak yang datang. Kalau di Indonesia ada SeaWorld ya, tahu ya. Nah itu kan banyak ikan-ikan gitu. Nah itu jadi dia tuh seperti Putri Duyung. Dia turun gitu ya, terus dia nyapa-nyapa anak-anak dada-dada dengan pakaian Putri Duyung yang mirip, yang bagus. Bukan yang murahan kayak di sinetron, enggak, ini bagus banget gitu. Terus nanti berapa lama sekali dia tuh bisa nahan napas tuh bisa selama 4 menit. Jadi udah gitu terus ada tabung oksigennya, dia nengok, dia tarik napas, dia balik lagi nyapa-nyapa penonton ya. Pengunjung ya. Nyapa-nyapa pengunjung. Nah, pekerjaan itu setahu saya bahwa di Indonesia sedang dibuka karena di SeaWorld ingin mengikuti hal tersebut. Jadi kalau Anda memang bisa berenang, Anda wanita, Anda cantik bisa berenang, Anda bisa melamar di Ancol sedang dibuka, itu akan dijadikan satu dengan hiu nanti di situ. Iya ya, bareng hiu ya. Oh iya, tapi benar kalau di situ ada hiunya. Tapi mereka tahu kalau hiu itu nggak akan nyerang kalau Anda tidak berdarah. Jadi hiu itu
matanya tidak bisa lihat, hiu itu hanya mencium bau darah gitu. Jadi Iya. dia akan nyerang Itu kalau bau gajinya darah. berapa, Pak? Gajinya sekitar 36 juta per bulan. 36 juta per bulan. Tapi tidak ada hari libur, tidak ada hari istirahat ya. Masa Jadi dalam air. keriput dong, Pak, nanti itu kulitnya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau kebelet pipis, tinggal pipis. Ih, ini suka ini. Kayak nggak tahu aja mereka pipis di kolam renang pada. Iya, iya. Jangan tunjuk tipe-tipenya. saya. Oh, iya, bener. Iya. Oke, terus yang keempat adalah Penguji aroma. penguji aroma. Jadi ini ngapain, coba bacain. Jadi tugas pekerjaan ini adalah membaui ketiak. Tidak hanya ketiak, yaitu nafas, kaki orang, dan kotoran kucing. Kayak nikmat gitu ya. Para penguji ini harus merangking. Ranking. Saya ngomong apa, Pak? Merangking. Oh, ranking. Harus meranking. Jengking. Harus meranking baunya dari skala 1 sampai 10 dan butuh membaui ratusan macam aroma. Tenang aja, nggak cuma aroma yang nggak enak kok. Banyak perusahaan parfum memperkerjakan ilmuwan untuk menentukan mana yang wanginya nikmat gitu, Pak. Nah ini banyak sekali, bahkan kayak ada penguji kopi, penguji wine ya. Wine Ya. itu diujinya bukan cuma diminum doang, jadi digoyang, dicium. Nah dia tahu nih wine-nya mahal apa enggak, bagus apa enggak, dan itu bayarannya mahal. Saya nggak tahu kalau penguji ketiak buat apa, tapi kalau penguji wine itu bayarannya mahal. Itu dibayar sampai 20 sampai 60 juta per bulan. Luar biasa ya. Tuh, makanya. Gede ya, Pak? Gede. Jadi kalau Anda sebenarnya gini, banyak pekerjaan-pekerjaan unik yang ternyata ada di dunia ya. Jadi Anda jangan takut. Carilah pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang dibayar 100 juta, dia bukan hanya menguji aroma tapi mencicipi juga. Coy. Iya benar sih, Pak. Ini ada juga, Pak. Apa? Pencicip makanan hewan peliharaan. Tuh. Bener. Saya tuh pernah nyicipin, ini beneran. Saya kan dulu punya anjing di rumah. Beli susu buat anjing, ya, itu harganya 60.000. Segini. Susu saya itu 12.000 segini. Ini beneran. Ini kejadian beneran. Dan saya minum susu anjing saya. Ih, Beneran. Sumpah saya. terus Karena saya ingin tahu Kenapa apa mahal? rasanya. Oh. Kenapa mahal? Apa rasanya kenapa mahal? Dan percaya sama saya, jangan Anda tiru. Nggak enak gitu susu. tapi kok anjing suka ya, Pak? Nah, ternyata aromanya dia bisa mencium yang kita nggak bisa. Dan ternyata susu anjing atau susu hewan itu memiliki, contohnya gini, memiliki, kalau kita kan untuk kalsium tulang, tapi dia untuk bulu. Kayak contoh susu kucing, untuk bulunya lebih halus lagi, lebih lebat lagi. Saya malah kebalik, saya minum terus, udah lanjut, Oh, Bapak bulunya langsung lebat gitu. rontok. Oh. Salah minum susu gitu ya, Pak. Minum susu. Dan Pak, pencicip makanan hewan peliharaan ini gajinya besar sekali, Pak. Per tahunnya 997 juta. Nah, atau sekitar 80 juta sebulan. Yang saya nggak ngerti, dia nyicipin ya. Dia mana tahu ya hewan peliharaannya suka apa nggak, bener nggak sih? Kan taste kita beda sama taste hewan tersebut kan? Iya benar, Pak. Iya kan? Coba kalau dia mencicipi hewan peliharaan, misalnya hewan peliharaannya adalah buaya gitu. Terus dia nyicipin apa? Ayam mati. Iya ya kan, boleh makan. Iya, makanya aneh. Oke, lanjut. Udah, Pak, segitu, Pak. Tapi Pak, di sini juga ada yang lagi viral tentang berita. Oh, berita saya nangkap haters. Bukan. Oh, bukan. Iya, barusan Bapak nangkap Iya. haters ya. Bukan itu. Bukan, Pak. Bukan. Bukan ya, Pak. Itu viral sendiri. Oh, iya. Lagi rame, Pak, ya di Oh iya, Instagram. udah nggak usah, nanti panjang urusannya. Seru soalnya, Lihat Pak. Instagram saya aja. Oke, lanjut. Iya, benar-benar. Instagram saya. Tuh, lanjut. Iya. Ini ada yang lagi viral juga selain berita dari hatersnya Deddy Corbuzier. Apa itu? Ada pengemis yang penghasilannya jutaan. Dan dia mendapatkan hasilnya dari pure dia mengemis. Usianya 18 tahun. Jutaan tuh berapa? 16 juta 3 bulan. Jadi sebulan tuh kurang 3 lebih. bulan? Bener 3 bulan? Oh, ntar kita tanya. Pokoknya, nah ini dia. Tuh 16 Kena juta. rahasia memiliki 16 juta rupiah. 16 juta rupiah ya. Jangan pingin lu pada. Pingin ya.
duitnya pengen, ngemisnya mah ya amit-amit ya. Jangan ya, itu nggak boleh soalnya ya, dan kita harus kerja. Oke, jadi akhirnya Bayu ini diamankan di Pondok Pinang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada tanggal 18 Selasa April 2017 kemarin. Jadi Bayu ini adalah penyandang disabilitas, terus ketemulah uang di dalam sepedanya, itu di kantong kresek, ada uang sebesar 16 juta rupiah. Itu di dalam plastik dan butuh selama 48 pengawas untuk menghitung uang tersebut 48 jam karena 16 juta tuh dari 1000-an, 5.000-an dan sebagainya tuh ada 16 juta rupiah ya. Jadi itulah yang didapati oleh seorang pengemis biasanya. Jadi jangan berpikir bahwa oh kesian ya kadang-kadang begini. Memang kesian is oke ya. Hak Anda untuk ngasih walaupun itu dilarang oleh Perda. Tapi ternyata jumlahnya itu nggak dikit dapatnya. Jumlahnya nggak dikit. Dan kita mengundang Bayu dan kita mengundang Bayu ya. Iya, Pak. Dan dari yayasan juga kita sudah mengundang. Langsung aja kita undang, ini adalah Bayu. Silakan kita ke sana, Cika. Oke, saya sudah ada Bayu. Bayu apa kabar? Ini adalah Pak Mas Yudi. Iya, Pak Mas Yudi apa? Bapak dari? Kepala Panti PSB di Bangun Raya Saitu. Kepala Panti. Ya. Oke, berarti pengawasan seperti ini, Pak. Betul, pembinaan, termasuk pembinaannya. Termasuk pembinaan. Betul. Oke, baik. Nah, kita akan bicara lagi, kita akan tanya-tanya seperti apa ceritanya kok penghasilannya bisa besar dan sebenarnya boleh apa tidak? Hukumnya seperti apa di negara kita? Apakah mengemis, minta-minta? Itu ternyata ada hukumnya, Pak ya? Ada hukumnya. Dan memberikan pun ternyata ada hukumnya. Ya, itu yang kita nggak pernah tahu selama ini atau kita jarang tahu. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.